Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika, Baginda Raja baru saja pulang dari Baitullah Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia pun merenungi pengalaman spiritualnya tersebut sambil duduk di taman kerajaan. Timbul niatnya untuk bertemu dengan Abu Nawas karena ada beberapa pertanyaan yang ingin ia ajukan. Ia segera memerintahkan beberapa prajurit untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun tiba di taman kerajaan dan disambut baik oleh Baginda Raja. Setelah Abu Nawas duduk di sebelah raja, mereka pun mulai berbincang-bincang. "Apakah kau tahu apa arti Ka'bah Baitullah itu, Abu Nawas?" tanya raja. "Ka'bah rumah Allah artinya, Baginda," jawab Abu Nawas. "Kalau itu rumah Allah, maka orang yang menunaikan haji sebagai apa?" tanya raja lagi. "Tentu saja sebagai tamu Allah, wahai Baginda," jawab Abu Nawas. "Kalau memang tamu Allah, kenapa kita tidak disuruh masuk ke Ka'bah? Malah kita disuruh berputar-putar saja, Abu Nawas?" tanya raja. "Karena Ka'bah itu sekedar lambang saja, Baginda," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau begitu, sebenarnya Allah itu bersemayam di mana, Abu Nawas?" tanya raja semakin penasaran. "Allah bersemayam di hati orang-orang mukmin, karena seluas apapun tak akan bisa menampung zatnya kecuali hati orang mukmin," jawab Abu Nawas. "Jika Allah tinggal di hati orang mukmin, lalu mengapa Ka'bah dijadikan kiblat?" tanya raja lagi. "Ka'bah itu adalah kiblatnya sholat syariat yang sudah ditentukan waktu, tata cara dan bacaannya, sedangkan hati adalah kiblatnya sholat thariqat yang waktunya bisa kapan saja dan bacaannya zikir, Baginda," jawab Abu Nawas. Raja pun terdiam sambil merenungkan kalimat Abu Nawas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Saat itu Abu Nawas masih mengeram di penjara. Namun begitu, Abu Nawas masih bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan memakai tangan orang lain. Baginda berpikir. Sejenak kemudian, beliau segera memerintahkan sipir penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tidak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, karena akal Abu Nawas tidak bisa ditebak. Bahkan di dalam penjara pun, Abu Nawas masih sanggup menyusahkan orang lain. Keputusan yang dibuat Baginda Raja untuk melepaskan Abu Nawas memang sangatlah tepat, karena bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati, maka tidak mustahil kesusahan yang akan ditimbulkan akan semakin gawat. Kini hidung Abu Nawas sudah bisa menghirup udara kebebasan di luar. Istri Abu Nawas menyambut gembira kedatangan suami yang selama ini sangat dirindukannya. Abu Nawas juga riang, apalagi melihat tanaman kentangnya akan membuahkan hasil yang bisa dipetik dalam waktu dekat. Abu Nawas memang girang bukan kepalang, tetapi ia juga merasa gundah. Bagaimana Abu Nawas tidak merasa gundah gulana? Sebab Baginda sudah tidak lagi memakai perangkap untuk memenjarakan dirinya. Tetapi Baginda Raja langsung memenjarakannya. Maka tidak mustahil bila suatu ketika nanti Baginda langsung menjatuhkan hukuman pancung. Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu. Abu Nawas menyiapkan payung untuk menyambut hujan yang akan diciptakan oleh Baginda Raja.
Pada hari itu, Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli nujum atau tukang ramal nasib. Sejak membuka praktek ramal-meramal nasib, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Kini Abu Nawas tidak saja dikenal sebagai orang yang handal dalam menciptakan gelak tawa, tetapi juga sebagai ahli ramal yang sangat jitu. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, maka Baginda Raja Harun al-Rashid merasa khawatir. Baginda curiga, jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaannya. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun segera ditangkap. Abu Nawas sejak semula yakin Baginda Raja kali ini berniat akan menghabisi riwayatnya. Tetapi Abu Nawas tidak begitu merasa gentar. Mungkin Abu Nawas sudah mempersiapkan tameng. Setelah beberapa hari meringkuk di dalam penjara, Abu Nawas digiring menuju tempat kematian. Tukang penggal kepala sudah menunggu dengan pedang yang baru diasah. Abu Nawas menghampiri tempat penjagalan dengan amat tenang. Baginda merasa kagum terhadap ketegaran Abu Nawas. Tetapi Baginda juga bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Abu Nawas begitu tabah menghadapi detik-detik terakhir hidupnya? Ketika Algojo sudah siap mengayunkan pedang, Abu Nawas tertawa-tawa, sehingga Baginda menangguhkan pemancungannya. Beliau bertanya, "Hai Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa ngeri menghadapi pedang Algojo?" "Ngeri, tuanku yang mulia, tapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Engkau merasa gembira?" tanya Baginda kaget. "Betul Baginda yang mulia, karena tepat 3 hari setelah kematian hamba, maka Baginda pun akan mangkat menyusul hamba ke liang lahat. Karena hamba tidak bersalah sedikit pun Baginda," kata Abu Nawas tetap tenang. Baginda gemetar mendengar ucapan Abu Nawas, dan tentu saja hukuman pancung dibatalkan. Abu Nawas digiring kembali ke penjara. Baginda memerintahkan agar Abu Nawas diperlakukan dengan istimewa. Malah Baginda memerintahkan supaya Abu Nawas disuguhi hidangan yang enak-enak. Tetapi Abu Nawas tetap tidak kerasa tinggal di penjara. Abu Nawas berpesan dan setengah mengancam kepada penjaga penjara bahwa bila ia terus-menerus mendekam dalam penjara, ia bisa jatuh sakit atau meninggal. Baginda Raja terpaksa membebaskan Abu Nawas setelah mendengar penuturan penjaga penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Sultan Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Sultan ingin menguji kecerdikan dari Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Sultan, Abu Nawas pun menyembah. Dan Sultan bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau gagal, akan aku penggal lehermu." "Baiklah, Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah Tuanku." Semua penggawa istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Habislah kau Abu Nawas." Abu Nawas memohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Sultan. Seharian ia tidak keluar rumah sehingga membuat tetangga keheranan. Ia baru keluar rumah persis setelah seminggu kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Sultan kepadanya. Ia segera menuju kerumunan orang banyak, lalu berkata, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah akan ia tahan. Dan ternyata, tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal, Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka. "Begitu saja kok nggak bisa menjawab.
Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Balairung Istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Sultan Harun al-Rasyid, ia pun menghaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Lalu Sultan berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Inilah mereka, Tuanku Syah Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya Tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Ketika Sultan bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini?" "Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Sultan heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Sultan pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dikenal sebagai mubaligh oleh tetangga dan warga sekitarnya, dan tak jarang ada orang yang berkunjung ke rumahnya hanya sekedar bersilaturahmi dan meminta petunjuk agar usaha yang dijalankannya berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun satu hal, pesan dari Abu Nawas ini, bahwa Abu Nawas tak bisa memberikan janji. Hanya saja dirinya mengingatkan agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan bersedekah. Hari Jumat telah tiba. Abu Nawas yang ditunjuk menjadi imam sekaligus khotib untuk memberikan ceramah pun bersiap berangkat ke masjid. Abu Nawas segera mandi dan berpakaian rapi. Setelah berpamitan dengan istrinya, Abu Nawas lalu melangkahkan kakinya menuju masjid. Tak lama kemudian, terdengar suara azan. Untuk umat Islam, khususnya laki-laki, berbondong-bondong menuju masjid dan meninggalkan segala jenis aktivitasnya. Para warga sangat senang dan antusias sekali, karena biasanya ceramah dari Abu Nawas ini sangat sesuai dengan situasi terkini. Namun belum lama, Abu Nawas berkhutbah, dilihatnya banyak para jemaah, banyak yang mengantuk, bahkan ada yang tertidur. Melihat hal itu, Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" ujar Abu Nawas dengan keras. Kontan saja para jemaah terbangun kaget, menoleh kiri dan kanan, mendengar teriakan Abu Nawas itu. Sebagian malah ada yang hanya saling pandang saja. "Di mana apinya? Di mana?" teriak jemaah. Abu Nawas yang melihat para jemaah terbangun dan panik, lantas Abu Nawas meneruskan khutbahnya tanpa peduli pertanyaan para jemaah mengenai letak apinya. "Api yang dahsyat ada di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah," kata Abu Nawas dalam khutbahnya. Setelah menyampaikan khutbahnya, Abu Nawas segera menutup bagian kedua khutbah dengan berdoa. Sesaat kemudian, Abu Nawas kemudian memimpin sholat Jumat dengan khusyuk, diikuti oleh para jemaah. Para jemaah tersadar dan masih ingat akan api neraka yang diucapkan oleh Abu Nawas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Khalifah Harun al-Rasyid marah besar pada
pada sahibnya yang karib dan setia, yaitu Abu Nawas. Ia ingin menghukum mati Abu Nawas setelah menerima laporan bahwa Abu Nawas mengeluarkan fatwa tidak mau ruku dan sujud dalam sholat. Terlebih lagi, Raja Harun al-Rashid mendengar Abu Nawas mengatakan bahwa dirinya khalifah yang suka fitnah. Menurut pembantu-pembantunya, Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah. Khalifah mulai terpancing, tapi untung ada seorang pembantunya yang memberi saran. Hendaknya Khalifah melakukan tabayun kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun digeret menghadap Khalifah. Kini ia menjadi pesakitan. "Hai Abu Nawas, benar kamu berpendapat tidak ruku dan sujud dalam sholat?" tanya Khalifah ketus. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar saudaraku." Khalifah kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi, "Benar, kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku, Harun al-Rashid, adalah seorang khalifah yang suka fitnah." Abu Nawas menjawab, "Benar saudaraku." Khalifah berteriak dengan suara menggelegar, "Kamu memang pantas dihukum mati karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah tentang khalifah." Abu Nawas tersenyum seraya berkata, "Saudaraku, memang aku tidak menolak bahwa aku telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tapi, sepertinya kabarnya sampai padamu tidaklah lengkap. Kata-kataku dipelintir, dijagal, seolah-olah aku berkata salah." Khalifah berkata dengan ketus, "Apa maksudmu? Jangan membela diri. Kau telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya." Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang, "Saudaraku, aku memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu aku menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud." "Bagaimana soal aku yang suka fitnah?" tanya Khalifah. Abu Nawas menjawab dengan senyum, "Kala itu, aku sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surah Al-Anfal yang berbunyi, 'Ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu.' Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah atau ujian itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan, Khalifah Harun al-Rashid tertunduk malu, menyesal, dan sadar. Rupanya, kedekatan Abu Nawas dengan Raja Harun al-Rashid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Abu Nawas memanggil Khalifah dengan "Ya akhi" atau saudaraku. Hubungan di antara mereka bukan antara tuan dan hamba. Pembantu-pembantu Khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan memutarbalikkan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Banyak kisah mengenai Abu Nawas. Ia sudah terkenal karena kecerdikan dan tingkah konyolnya. Salah satunya yang sangat inspiratif. Dikisahkan dari konspirasi raja yang zalim yang menginginkannya mati. Raja tidak berani membunuh Abu Nawas karena ia melihat Abu Nawas begitu cerdik membunuh seekor ayam. Bagaimana bisa? Suatu pagi, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap baginda raja. Ia dituduh telah menipu salah satu prajurit istana. Abu Nawas dituduh telah meletakkan sebilah pisau di dalam belanjaan prajurit. Atas peristiwa itu, Abu Nawas akan dijatuhi hukuman dari sang raja karena dianggap membahayakan keselamatan sang raja yang memang dikenal zalim itu. Setibanya di istana, Abu Nawas pun terkejut. Raja telah menyiapkan semuanya, termasuk mengumpulkan seluruh penduduk negeri untuk menyaksikan prosesi hukuman kepada Abu Nawas. Raja punya rencana sendiri untuk menghukum Abu Nawas, yakni akan mempermalukan Abu Nawas di depan khalayak ramai. Apa yang akan dilakukan
pembunuhan raja sudah dirancang jauh-jauh hari. Sebab raja tahu Abu Nawas bukan orang yang mudah ditaklukkan. "Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk kuhukum?" kata raja dengan suara congkaknya. "Ayo, siapa takut?" jawab Abu Nawas dengan nada menantang. Sontak pertanyaan itu membuat rakyat yang melihat geleng-geleng kepala. Mereka tak habis pikir dengan ucapan Abu Nawas yang seolah menantang kematian. Lalu raja menyuruh prajurit mengambil barang yang sudah dipersiapkan untuk menghabisi nyawa Abu Nawas. Seketika itu juga Abu Nawas dan rakyat terkejut saat melihat benda yang diberikan raja kepadanya. Bukan senapan atau senjata tajam apapun, melainkan seekor anak ayam. Tentu saja hal itu membuat semua orang yang hadir bertanya-tanya. Mereka bingung dengan keinginan raja. "Abu Nawas, sekarang kau bunuh anak ayam itu," tugas raja. "Kenapa anak ayam yang tidak berdosa ini harus saya bunuh? Ia tidak berdosa," tanya Abu Nawas. "Jangankan anak ayam itu, kau pun hari ini akan kubunuh. Aku akan membunuhmu sendiri dengan cara yang sama dengan caramu membunuh anak ayam itu," kata raja. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut akan rencana raja. Sejenak Abu Nawas berpikir, seandainya ia mencekik anak ayam itu hingga mati, maka ia pun akan dicekik pula hingga mati. Begitu pula, jika ia tebas leher anak ayam itu dengan pedang, maka ia terancam mati dengan cara dipedang pula. Lantas, bagaimana caranya membunuh anak ayam ini dengan cara yang mustahil tidak bisa ditiru sang raja? Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas mengambil anak ayam itu. Tanpa diduga-duga, Abu Nawas meniup bagian pantat anak ayam itu hingga kembung dan akhirnya mati. Melihat kekonyolan itu, tiba-tiba terdengar suara penonton yang tertawa terbahak-bahak. Tak ketinggalan, para prajurit kerajaan pun tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah kocak Abu Nawas. Suasana tegang pun bisa mencair. Mereka tak sanggup membayangkan raja akan membunuh Abu Nawas dengan cara yang sama dengan cara Abu Nawas membunuh anak ayam itu. Raja sendiri yang melihat tingkah Abu Nawas hanya terdiam malu. Lagi-lagi, rakyatnya sendiri telah mengetahui tingkat kecerdasannya yang kalah dibandingkan Abu Nawas. Akhirnya, raja mengurungkan hukuman untuk Abu Nawas. Bahkan raja menyebut Abu Nawas tidak bersalah. Untuk kesekian kalinya, raja gagal menghukum Abu Nawas yang dikenal memiliki akal cerdik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rashid dan pengikutnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," katanya setelah mendekat sang raja. "Apa usulmu itu, Abu Jahil?" tanya Baginda Raja keheranan. "Agar acara berburu ini menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan mimik serius. Baginda terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas. Bagaimana Baginda?" Pemenangnya mendapat sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya mematikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan sang raja. "Hei, hadiah saja yang kau pikirkan. Lantas bagaimana cara adu ketangkasan ini?" Setelah Baginda agak marah. Setelah memberitahu idenya, Baginda pun setuju. Maka dipanggillah Abu Nawas oleh salah satu punggawa. Abu Nawas pun menghadap.
Dia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda. Pada awalnya Abu Nawas menolak karena dia tahu semua ini akal bulus Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda memaksa dan Abu Nawas tak bisa mengelak. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Dia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana, dia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas malah tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran. Batinnya berkata, tak mungkin Abu Nawas mengalahkan dirinya kali ini. Akhirnya Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan segenap rakyat menunggu siapa yang bakal memenangkan lomba berburu ini. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun ditiup oleh Perdana Menteri. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara di pinggir istana. Anehnya, Abu Nawas memacu kudanya sedang-sedang saja, sehingga diteriaki oleh para penonton. Menjelang sore, tampak kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Dia pun diteriaki para penonton dan mendapat tepuk tangan yang sangat meriah. Di sisi kiri kanan kudanya, tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Tak hanya itu, kuda tambahan juga memanggul binatang buruan lainnya. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya dengan lantang. Penonton di sekitar arena semakin ramai bertepuk tangan. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara kaki kuda milik Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan kembali meneriakinya. Tapi Abu Nawas tak tampak gusar. Dia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Tenang, tenang rakyatku. Kita akan mengetahui apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Dan kita juga akan tahu siapa pemenangnya kali ini, kata raja yang ikut gusar melihat pola Abu Nawas. Baginda menyuruh 2 orang penggawanya maju ke tengah lapangan dan menghitung binatang buruan Abu Jahil. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa, dan 2 babi hutan, teriak salah satu penggawa. Kalau begitu, akulah pemenangnya, sebab Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil lantang. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan kau Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap. Yang penting adalah jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi ribuan semut merah. Sekarang coba hitung ini. 1, 2, 3, 4, 100, 200. Selebihnya tak usah dihitung, ungkap Abu Nawas. Tanpa banyak berkata, Abu Jahil tak sadarkan diri alias pingsan gara-gara melihat semut merah Abu Nawas. Baginda tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah rahimakumullah, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Saat itu, Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil Baginda Raja. Ia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berjalan-jalan lebih dahulu ke perkampungan orang-orang Baduy. Ini memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang-orang Baduy. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara hingar-bingar seperti suara kerumunan puluhan orang.
tertarik untuk melihat untuk apa orang-orang Baduy berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur. Haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu. Merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan segar, sehingga tidak berapa lama kemudian ia mengantuk dan tertidur di bawah pohon itu. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur. Tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Ia pun tergagap bangun. Kurang ajar, siapa yang melemparku? Tanyanya heran sembari menengok kanan dan kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi, seperti penjara. "Hai, keluarkan aku! Kenapa aku dipenjara di sini?" teriak Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, muncul seorang Baduy bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Ia ingat orang inilah yang menjual bubur Haris di rumah besar di tengah desa. "Jangan teriak-teriak, cepat makan ini," kata orang itu sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. "Mengapa aku dipenjara?" tanya Abu Nawas. "Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur Haris." "Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia?" "Tepat, itulah makanan favorit kesukaan kami." "Kami? Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia?" "Iya, termasuk dagingmu, sebab besok pagi kau akan kami sembelih." "Sejak kapan kalian makan daging manusia?" tanya Abu Nawas makin keheranan. "Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia." "Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia?" "Kami tidak mencari kemana-mana. Hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami, pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur." Abu Nawas diam sejenak. Ia berpikir keras, bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. Ia merasa heran kenapa Baginda tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme. Ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk, pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung. Kalau perlu, setelah memberi makan berupa bubur, Baduy itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu. Jangan-jangan bubur manusia. Ia menahan lapar semalaman tak tidur. Tubuhnya yang kurus makin nampak kurus. Esok harinya, Baduy itu datang lagi. "Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati." Abu Nawas berkata, "Tubuhku ini kurus. Kalaupun kau sembelih aku, kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju, nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah?" tanya Baduy itu. "Aku tidak pernah bohong," kata Abu Nawas meyakinkannya. Orang Baduy itu diam sejenak. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa akhirnya orang Baduy itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Setelah berbasa-basi, maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Ada apa, Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil?" "Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh." "Desa aneh? Apa keanehannya?" tanya Baginda ingin tahu. Di desa tersebut, ada orang menjual bubur Haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu, hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar, Baginda, kata Abu Nawas. "Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal, siapkan pasukan," kata Baginda. "Ampun tuanku, jangan membawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa," pujuk Abu Nawas. "Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja." "Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara, maka orang
desa akan ketakutan, dan tuanku tak akan dapat melihat orang menjual bubur khas itu. Baiklah, kapan kita berangkat? Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu. Demikianlah Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. "Betul katamu, bubur ini memang lezat," kata Baginda setelah makan. "Kenapa buburmu tidak kau makan, Abu Nawas?" "Hamba masih kenyang," kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. "Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar." Aku kok mengantuk sekali," kata Baginda. "Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit mau buang air kecil di semak belukar sana," kata Abu Nawas. "Baik, pergilah Abu Nawas," kata Baginda mempersilakan. Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. "Hai orang gendut, cepat bangun! Atau kau kami sembelih di tempat ini." Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunuskan pedang ke arah leher Baginda. "Apa-apaan ini?" protes Baginda. "Jangan banyak cakap, cepat jalan," kata Baduy itu. Baginda mengikuti perintah orang Baduy itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. "Mengapa aku di penjara?" tanya Baginda. "Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur haris yang terkenal lezat." "Hah? Astagfirullah. Jadi yang kumakan tadi?" "Betul. Kau telah memakan bubur kami, bubur manusia." Seketika Baginda mau muntah tapi tak bisa. "Sekarang tidurlah, berdoalah sebab besok kau akan mati." "Tunggu," kata Baginda. "Mau apa lagi?" kata si Baduy. "Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu?" 50 dirham. "Cuma segitu?" "Ya, aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi," kata Baginda. "Ah, masa? Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi, boleh kalian coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua." Baduy itu ragu. Ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian, kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya, Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan, "Juallah topi ini kepada Menteri Farhan di istana Baghdad." Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. "Mau apa kau?" tanya Farhan. "Menjual topi ini," jawab si Baduy. Farhan melirik. Topi itu memanglah bagus. Ia mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. "Berapa harga topi ini?" tanya Farhan. 500 dirham, tak boleh kurang." "Baik, aku beli." Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya, prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Baduy di kampung itu ditangkap, sementara Baginda berhasil diselamatkan. "Untung kau bertindak cepat, terlambat sedikit saja, aku sudah jadi bubur," kata Baginda kepada Farhan. "Semua ini gara-gara Abu Nawas," kata Farhan. "Benar, tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal," kata Baginda. "Bagaimanapun, Abu Nawas harus dihukum." "Ya, itu pasti." "Hukuman mati, Baginda," sahut Farhan. "Hukuman mati? Ya, kita coba. Apakah dia bisa meloloskan diri?" sahut Baginda. Memang semua
sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukannya sama sekali. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas hanya bisa terdiam, namun dalam hati dia merencanakan sesuatu di lain hari. Kisahnya, figur Abu Nawas ini memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tidak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun, pada pihak lain, dari diri Abu Nawas juga sangat menjengkelkan raja karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, Baginda Raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, Baginda Raja bergumam dalam hati, "Awas ya kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Acara Maulid Nabi pun tibalah waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu semua pembesar negeri hadir termasuk putra-putra mahkota dari kerajaan sebelah. Termasuk pula Abu Nawas ikutan diundang. Dengan perintah raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilahkan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia bungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati, "Baiklah, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya dengan isinya." Sejak saat itu, Abu Nawas tidak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen karena kelucuannya saat bercerita. Ketika Raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, Raja pun ingin menengoknya diiringi dengan beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Begitu mendengar Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang sedang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil. Dan di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi tinja di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, Raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya Raja. "Inilah yang disebut obat ajaib. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir, niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. "Kalau begitu, aku juga mau minum obat ajaib itu," kata Raja. "Baiklah tuanku." Paduka berbalinglah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. "Tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Maka Raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi tinja itu ke mulut Raja. Tiba-tiba saja Baginda Raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hai Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" kata Raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Wahai Khalifah, dulu Baginda memberi hamba kuahnya. Sekarang hamba berikan isinya. Jikalau Baginda tidak memberi hamba uang 100 dinar, kejadian itu akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai," kata Abu Nawas. "Diamlah ya Abu Nawas, jangan ngomong kepada siapa-siapa. Nanti aku akan memberimu uang 100 dinar," kata Raja. Setelah itu, Raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 100 dinar. Nah, untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya, berhasil mengalahkan rajanya. Abu Nawas adalah seorang penyair Arab klasik dan terkenal. Meski populer dan kerap disapa dengan Abu Nawas, sebetulnya panggilan tersebut bukanlah nama aslinya. Mengutip dari buku Abu Nawas,
sufi dan penyair ulung yang jenaka, susunan Muhammad Ali Faqih. Julukan Abu Nawas ia peroleh karena rambutnya yang ikal dan panjang sebahu. Nama lengkapnya ialah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas lahir di Provinsi Ahwaz sekitar Khuzestan, barat daya Persia tahun 757 Masehi. Walau begitu, banyak perbedaan pendapat terkait tahun lahir Abu Nawas. Ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lainnya, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair, hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas, banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Hari masih terlalu pagi, bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tetapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk mencari sesuatu di halaman rumahnya. Ada di mana sebenarnya? Gumam Abu Nawas sambil membawa lampu dan menggoyang-goyangkannya. Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi? Lanjut Abu Nawas. Tak lama kemudian, terdengar azan subuh. Abu Nawas pun segera bergegas pergi ke masjid. Di sepanjang jalan, ia pun masih sempat memeriksa tempat-tempat yang tertutup. Hai Abu Nawas, kau sedang apa? Apakah kau kehilangan sesuatu? Tanya seseorang yang melihat gerak-gerik Abu Nawas yang sedang mencari-cari sesuatu. Namun, Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini ia mencari di sekitar masjid. Ia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Penyair jenaka itu juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran sekali dengan tingkah laku Abu Nawas. Sebenarnya, benda apa yang hilang sehingga ia bertingkah seperti itu? Bisik seseorang kepada yang lain. Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari kesana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas masih tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini ia mencari ke sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangganya merasa keheranan. Hai Abu Nawas, apakah kau butuh bantuan? Tanya salah satu tetangga yang memperhatikan Abu Nawas sedari tadi. Namun Abu Nawas menolak tawaran tersebut. 2 hari berikutnya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari sesuatu itu kemana-mana sambil membawa lampu minyak miliknya, baik malam ataupun siang hari. Hingga hari keempat, orang-orang sudah tidak sabar lagi dan sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya dicari oleh Abu Nawas. Sehingga di antara mereka ada yang mendesak Abu Nawas sambil bertanya, "Hei, siang hari begini, buat apa membawa lampu minyak? Jadi sebenarnya apa yang kau cari?" "Aku sudah mencari neraka," jawab Abu Nawas. Sontak semua orang yang ada sekitar Abu Nawas dan mendengar jawabannya tertawa terbahak-bahak. Dasar orang gila. Ternyata Abu Nawas sudah gila, kata mereka. Setelah itu,
penasaran. Mereka harus ditangkap dan dikurung. Beberapa warga Baghdad akhirnya melaporkan kelakuan Abu Nawas kepada prajurit kerajaan agar segera menangkap Abu Nawas. Abu Nawas pun ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Hal ini membuat seluruh kota Baghdad pun geger. Mereka dibuat penasaran dengan tingkah dan kesalahan apa lagi yang dilakukan oleh Abu Nawas. Begitu mendengar Abu Nawas di penjara, Raja Harun memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil dan bertemu dengannya. Berangkatlah pengawal Raja Harun untuk menjemput dan membawa Abu Nawas. Setelah sampai di sana, Raja Harun memerintahkan ikatan tangan Abu Nawas untuk dilepas. Beliau pun bertanya, "Kali ini, apalagi kesalahanmu, wahai Abu Nawas?" "Maaf, Baginda, saya tidak melakukan kesalahan sama sekali," jawab Abu Nawas. "Lantas, mengapa kamu membawa lampu di siang hari seperti orang gila?" tanya Raja Harun. "Saat itu, saya sedang sibuk mencari neraka, Baginda Raja." Raja dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu tertegun mendengar jawabannya. "Kau gila, memang benar kau sudah gila," teriak Raja di depan Abu Nawas. "Tidak, Raja, saya tidak gila. Merekalah yang gila. Mereka yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila," jawab polos Abu Nawas. Abu Nawas meminta Raja untuk mengumpulkan semua yang terlibat dalam penangkapannya. Raja Harun mengabulkan dan mendatangkan mereka. Setelah semua sudah berkumpul dengan jumlah yang cukup banyak, Abu Nawas bertanya dengan lantang, "Wahai kalian yang mengaku waras, apakah menurut kalian orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?" "Benar," jawab orang-orang. "Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?" "Kamu memang gila. Tentu saja hukumannya adalah neraka. Dan kamu adalah contoh orang yang sesat. Kamu pasti akan masuk neraka," jawab orang-orang itu. "Baiklah, menurut kalian, aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di mana letak neraka itu? Milik siapakah neraka itu? Jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka begitu mudah menentukan neraka bagi seseorang?" jawab Abu Nawas. "Maaf, Baginda, apakah mereka ini malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila?" tanya Abu Nawas kepada Raja. Raja langsung tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Abu Nawas. "Setiap hari saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, 'Kamu pasti masuk neraka.' Maka saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?" Ungkapan cerdas Abu Nawas kepada Raja Harun. Dikisahkan, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas segera ditangkap. Dikisahkan dalam buku Kisah Lucu Kecerdasan Abu Nawas, susunan Sukma Hadiwiyanto, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasakusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? "Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rashid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. "Benar, Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak.
Jawab Abu Nawas. Maksudnya, Khalifah kembali bertanya, begini Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan untuk rakyat bahwa selama menjabat jadi Khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam. Beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. Abu Nawas coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tidak bisa dimakan. Kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rashid pun terdiam. Baginda bangga tidak korupsi. Anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu tak masuk akal. Misalnya, Baginda keturunan Mongolia. Baginda memusuhi ulama. Baginda membiarkan partai Bans yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu, apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rashid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat. Sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka dapat mendengar? Hati mereka terbuka. Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama, padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Khalifah Harun al-Rashid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan, percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah mencari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka. Masa di depan istana semakin membludak. Khalifah Harun al-Rashid masih terdiam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. Jadi, boleh saya menjual matahari? Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Abu Nawas mendengar Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya dirinya.
Terkadang dia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas sangat geram, tetapi tidak berani mengadukannya kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasihat istana masih kosong. Belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa memengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasihat istana. Tapi sayangnya, ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan, karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasihat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat tersebut. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana. Gerutu Abu Jahal dalam hatinya. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatannya. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu saja," tutur Abu Jahal. "Tapi, bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan Menteri Istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasihat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia, apalagi mengenai kenegaraan. Hamba juga ahli berperang, tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasihat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasihat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasihat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang menjadi pemenangnya, maka dialah yang berhak jadi penasihat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasihat istana. Bisa-bisa rakyat makin miskin, tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu, sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja. Abu Nawas
dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan baginda raja yang aneh itu. "Sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata baginda raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda raja pasti percaya, meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hatinya. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. "Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya baginda raja. "Sudah, Paduka yang mulia," jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu, menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka, air laut permintaan Paduka," ucap Abu Jahal. Baginda raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. "Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya baginda raja. "Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang," jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika baginda raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut yang rasanya tawar," ucap baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut," balas Abu Nawas. "Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasihat istana," tutur baginda raja. Mendengar itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui baginda raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba baginda raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah baginda raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak baginda raja. Kemudian baginda raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan baginda raja. "Hai Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa kau tidak lakukan?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana, cerdik dan juga jujur," kata baginda raja tersenyum puas. Baginda Raja Harun al-Rasyid mempunyai 2 orang putra dari permaisurinya. Putra pertama bernama Al-Amin, dan putra kedua bernama Al-Makmun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedangkan Al-Makmun terkenal rajin dan pintar dalam ilmu dan sastra. Raja sangat menyukai Al-Makmun karena kecerdasannya tersebut, dan tentu saja ini membuat sang permaisuri tidak suka lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya kan sama-sama putranya. "Suamiku, kenapa Anda tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya permaisuri Zubaidah.
Karena ia tidak bisa membuat syair dan tidak kenal sastra. Jawab Baginda Raja, suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia lebih cerdas, ia hanya malas saja, kata Permaisuri. Kalau begitu biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji syairnya, tambah Permaisuri. Pagi buta Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang Permaisuri. Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini, kata sang Permaisuri dengan bangga. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. Kami adalah keturunan Bani Abbas. Kami duduk di atas kursi. Abu Nawas hampir tak kuat menahan tawanya mendengar syair tersebut. Bagaimana? Tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. Syair macam apa itu? Jawab Abu Nawas. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga Raja Harun al-Rashid merasa rindu. Belakangan, Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. Kenapa kamu memenjarakannya? Tanya Baginda kepada Al-Amin sambil menceritakan apa yang terjadi. Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku, Ayahanda, kata Al-Amin. Tentu saja karena memang karya syairmu itu jelek. Dia itu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus, kata sang raja menasehati Al-Amin. Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan untuk memperbaiki karya syairku, kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi untuk mengasah syairnya. Esoknya, pagi-pagi sekali, Baginda Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya, pertemuan itu sudah diatur oleh Permaisuri Zubaidah. Ia ingin mereka mendengarkan karya syair putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. Al-Amin pun mulai membacakan karya syairnya. Hai binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan yang diolesi minyak sapi kental, seperti warna seekor kuda belang. Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. Kemana kamu, Abu Nawas? Tanya Raja Harun al-Rashid. Aku lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh, sebentar lagi putramu ini pasti akan menyuruh polisi untuk membawaku ke sana, jawab Abu Nawas. Raja pun tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban Abu Nawas itu. Sementara sang Permaisuri Zubaidah hanya bisa duduk termenung. Pada suatu pagi, Abu Nawas muda sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang komandan dengan beberapa prajuritnya. Sang komandan bertanya, "Wahai anak muda, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Di manakah tempat itu?" tanya salah seorang prajurit dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja hal ini membuat para tentara berang karena merasa telah ditipu oleh pemuda tersebut. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai anak muda, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit.
jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia!" seru komandan. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami," kata komandan. Oh, rupanya Abu Nawas hendak dihadapkan ke panglima kerajaan mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan. "Alangkah lancangnya si pemuda ini, karena sudah berani berbohong," lanjut komandan. Panglima bersikap biasa saja, malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Ada apa gerangan ini? Setelah itu, Panglima pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya," kata Panglima itu dengan sangat sopan. Laki-laki gagah dan tampan itu memang sudah saling mengenal satu sama lain, karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja, aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula, dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Mendengar jawaban pemuda itu, segera saja komandan mendekati Abu Nawas dan berkata, "Maafkan hamba, Tuan Abu. Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semua," kata Abu Nawas. "Anda benar, tuanku," jawab komandan. Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu bukan kepalang. Abu Nawas mempunyai burung nuri yang sangat lucu. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun ingin sekali memilikinya. "Kalau kau berniat menjualnya, jangan tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya akan aku bayarkan," ujar Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas tidak menjawab, dia hanya mengangguk. Tapi dalam hati dia berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda." Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda itu. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di depan gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. "Siapa kamu? Ada keperluan apa menghadap Baginda?" hardik kedua pengawal dengan wajah bengis. Rupanya kedua orang pengawal istana tersebut adalah orang kepercayaan Perdana Menteri Abu Dahi yang selalu ingin mencelakakan Abu Nawas. "Aku hendak menyerahkan burung ini kepada Baginda karena beliau sangat menyukainya," jawab Abu Nawas. "Tinggal saja burung jelek itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda," ucap salah seorang pengawal. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, dia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat, mereka pasti akan menemui perbuatannya. Oleh kedua pengawal kepercayaan Abu Dahi, burung nuri Abu Nawas ditukar dengan burung gereja. Setelah itu, diserahkan kepada Baginda. Perdana Menteri Abu Dahi yang melihat kejadian itu tersenyum simpul memuji hasil kerja anak buahnya. Berdebah, gigi Baginda gemeretak menahan amarah. Dia merasa terhina oleh perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Tanpa menunggu waktu lagi, saat itu juga Baginda mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri itu kepadaku, aku tidak apa-apa.
Tapi jangan kau kirimkan burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku, kecam Baginda dengan mata memerah menahan amarah. Begini Baginda, tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. Istana Baginda telah kemasukan 2 orang penyihir yang menjadi penjaga pintu gerbang istana. Kedua orang itu bisa menyihir seekor burung gereja. Dan hamba yakin, besok-besok kedua orang itu bisa menyihir burung beo menjadi burung nuri. Kalau tidak percaya, tunggulah besok di istana. Baginda akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Sambil berkata begitu, Abu Nawas mengelus-ngelus seekor burung beo yang bertengger di depan jendela rumahnya. Burung beo itulah yang akan dibuat menjebak kedua pengawal bengis istana. Pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung beo di tangannya. Di depan gerbang lagi-lagi, dia dicegat oleh pengawal. Ada perlu apa lagi kau di sini? Kedua pengawal kembali menghardik. Sudah kubilang, kau tidak akan bisa bertemu Baginda. Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya hendak memberikan burung beo ini kepada Baginda, tapi aku keliru mengambilnya. Baginda pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri itu. Semua orang tahu, Baginda sangat benci burung nuri. Dia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri keparat itu. Maafkan aku telah membuat Baginda marah. Pujuk Abu Nawas seolah-olah cerita itu benar-benar terjadi. Taruhlah saja di situ, biar aku nanti yang akan menyerahkan kepada Baginda. Perintah pengawal istana. Terpengaruh pujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan Abu Dahi itu pun menukar burung beo dengan nuri. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Baginda. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman yang setimpal dari Baginda. Menerima burung nuri itu dari kedua pengawal istana, Baginda terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir, alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini nurinya, mana beonya? Sindir Baginda yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda langsung menitahkan perintah yang tak disangka-sangka. Karena hasil kerja yang sangat bagus, kalian berdua aku beri hadiah hukuman cambuk masing-masing 50 kali. Perdana Menteri Abu Dahi yang menyaksikan kejadian itu kini hanya bisa tertunduk lesu. Sultan Harun al-Rashid masyghul berat. Konon penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibatnya, suasana Balairung jadi lengang sunyi senyap. Sejak dilarang datang ke istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul di istana. Mungkin Abu Nawas marah kepadaku, pikir Sultan. Maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. Tolong sampaikan kepada Sultan, aku sakit hendak bersalin. Jawab Abu Nawas kepada punggawa yang datang ke rumah Abu Nawas, menyampaikan pesan Sultan. Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas lagi sambil mengelus-ngelus perutnya yang buncit. Ajaib benar, kata Baginda dalam hati setelah mendengar laporan punggawa setianya. Baru hari ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan? Aneh. Maka timbul keinginan Sultan untuk menengok Abu Nawas. Maka berangkatlah dia diiringi sejumlah menteri dan para punggawa ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Sultan datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya, seraya berkata, "Ya Tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya Tuanku datang ke rumah hamba yang hina ini." Sultan dipersilakan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya Tuanku Syah Alam, apakah kehendak Duli Syah Alam datang ke rumah hamba ini? Rasanya bertahta selama bertahun-tahun, baru kali ini Tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu," jawab Sultan. "Engkau
sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Coba jelaskan perkataanmu. Siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya? Tanya Sultan lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. Konon, ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi, setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja, itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seorang mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri. Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu, harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah Baginda kemari, kata Abu Nawas. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda. Bukan begitu, kata Sultan. Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau saja. Besok, datanglah engkau ke istana. Aku ingin bicara kepadamu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya balairungku. Segala titah Baginda, patik junjung tinggi tuanku, sembah Abu Nawas dengan ta'zim. Tetapi Sultan cuma menggeleng-geleng kepala, dan tidak berapa lama kemudian Sultan pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun al-Rashid sangat gundah hatinya. Seperti biasa, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun, setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaan. Raja menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham. Titah sang raja. Daulat Paduka, jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Kipati yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Kipati memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Tanya Kipati. Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Patih. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang, kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka dan sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu. Titah Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun al-Rashid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah satu utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja, jawab Abu Nawas dengan santainya. Sungguh? Tanya utusan raja. Ya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas
Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas memutar otaknya bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan itu. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah bentukan besar. Dan setelah itu, saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar itu. "Hei, apa maksudmu tadi, Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Mana mungkin, itu tidak mungkin. Kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tak asing lagi didengar, Abu Nawas serta para utusan segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipati Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Kipati Ja'far. "Oh begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham," jawab Kipati. "Hah?" Abu Nawas kaget disertai rasa gembira. Segera saja Abu Nawas mengambil pentungan, lalu 3 orang utusan yang mau buang air besar tadi dipentungi pantatnya. "Ampun Abu Nawas, apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku, hah?" kata Abu Nawas. Tidak, ampun," teriak 3 orang utusan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ketiga utusan itu lari terbirit-birit. Kipati dan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu, Kipati berkata, "Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana." Abu Nawas menyetujui permintaan Tuanku Ja'far, dan mereka segera berangkat menuju istana setelah semua persiapan dilakukan. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid mengalami kejenuhan dan berencana hendak pergi ke hutan yang terkenal akan keindahannya. Raja pun mengajak Abu Nawas sebagai pemandu dalam perjalanan tersebut. "Siap paduka raja?" kata Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas tidak keberatan dengan ajakan rajanya tersebut, dan berangkatlah mereka ke hutan dengan mengendarai keledai sambil bercengkrama di sepanjang perjalanan. Tanpa terasa, mereka sudah menempuh hampir separuh perjalanan, dan tibalah mereka di pertigaan jalan yang jauh dari rumah penduduk. Mereka berhenti karena ragu ke arah mana hutan yang dituju. Setahu mereka, kedua jalan itu memang benar menuju hutan yang mereka tuju. Hutan wisata yang berisi binatang-binatang buas. Abu Nawas pun angkat bicara.
Paduka, saya sarankan agar kita tidak usah meneruskan perjalanan. Kenapa, wahai Abu Nawas? Kata Paduka Raja. Hamba berkata demikian karena kalau kita salah pilih jalan, jangan-jangan kita tidak pernah kembali lagi. Bukankah akan lebih bijaksana kalau kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Jawab Abu Nawas. Dalam kebimbangan, anak buah Paduka Raja yang masih merupakan teman Abu Nawas berkata, "Aku pernah mendengar ada 2 orang kembar yang hidup di semak-semak sebelah sana," kata ajudan. "Apakah engkau mengenalnya?" tanya Abu Nawas. "Tidak juga. Mereka adalah si yang memiliki rupa sangat mirip. Yang satunya selalu berkata jujur, dan satunya selalu berkata bohong," jawab ajudan. "Baiklah, kita istirahat dulu. Nanti kita menuju ke rumah si kembar," kata Abu Nawas. Abu Nawas, Paduka Raja, dan prajuritnya kemudian beristirahat sejenak sambil makan. Seusai makan, mereka menuju ke rumah si kembar bersaudara itu. Setelah pintu diketuk, maka keluarlah salah satu dari mereka. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak lebih," kata dia. Abu Nawas pun mendekati salah satu si kembar yang beda sifat itu dan mulai menanyakan jalan yang menuju hutan yang indah dan berbisik. Dan salah satu si kembar itu pun menjawabnya dengan berbisik pula. Setelah itu Abu Nawas dan rombongan segera pamit untuk meneruskan perjalanan. "Paduka Raja, hutan yang kita tuju jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas. "Bagaimana kau bisa tahu harus ambil jalan arah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya tadi orang yang selalu berkata benar atau berkata bohong," tanya Paduka Raja. "Wahai Paduka, orang yang aku tanyai tadi menunjukkan jalan sebelah kiri," kata Abu Nawas. Paduka Raja masih juga belum mengerti dengan perkataan Abu Nawas. "Apa maksudnya?" tanya Raja. "Karena orang itu menunjukkan jalan sebelah kiri," jawab Abu Nawas. "Coba jelaskan kepadaku," tanya Raja. "Tadi aku bertanya ke orang itu, apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah? Dan dia menjawab sebelah kiri. Dengan pertanyaan itu, siapapun yang aku tanya, entah si kembar yang selalu berbohong maupun si kembar yang selalu berkata jujur, pasti akan menjawab sebelah kiri." Jawabannya, yang pertama, bila yang ditanya tadi adalah orang yang selalu berkata benar, jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab ia tahu saudara kembarnya selalu berkata bohong. Yang kedua, bila yang ditanya tadi orang yang berkata bohong, jalan sebelah kiri. Karena ia tahu bahwa saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudaranya selalu berkata benar. Akhirnya, rombongan raja itu memilih jalan yang ditunjuk Abu Nawas. Tak lama kemudian, masuklah mereka ke dalam hutan yang memiliki pemandangan yang indah. Raja pun menjadi senang dan memberikan sebuah hadiah kepada Abu Nawas. Tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Kadang-kadang timbul kedalaman hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot, sekalipun ia tetap menyampaikannya dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas ada yang sering mengajukan macam-macam pertanyaan. Tak jarang, ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang yang pertama. Orang yang mengerjakan dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa begitu? Kata orang pertama mengejar. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun mengangguk-angguk, sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju. Ia ternyata mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya, ujar Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang
kedua lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi, ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun manggut-manggut menerima jawaban Abu Nawas dalam hatinya. Orang ketiga pun maju, pertanyaannya pun juga 100% sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, ujar Abu Nawas kalem. Orang ketiga itu pun merasa puas argumen tersebut. Ketiga orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya kontan berujar dengan kejadian itu. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum. Manusia itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil. Karena itulah yang tampak di matanya. Jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu, apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan. Jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, sekalipun ia tahu yang sebenarnya bintang itu besar. Sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun mafhum. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Tapi si murid itu bertanya lagi. Wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan? Tanya si murid. Mungkin? Jawab Abu Nawas santai menerima pertanyaan aneh itu. Bagaimana caranya? Tanya si murid lagi. Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, ajarilah aku doa itu, wahai guru, ujar si murid antusias. Doa itu adalah, wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku juga tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itulah, terimalah taubatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya, Kaulah Zat yang Maha Mengampuni dosa-dosa besar.